Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, malam ini saya akan berbagi tutorial mengenai pembuatan wallet baru atau membuat ulang wallet jika frasa sandi hilang. Kenapa wallet ini penting? Kenapa harus dibuat ulang ketika frasa sandi hilang? Karena ini merupakan komponen yang utama ya, teman-teman ya. Ketika kita kehilangan frasa sandi, artinya kita tidak dapat atau tidak bisa masuk ke wallet kita. Frasa sandi itu kan ibaratnya kunci brankas ya. Ketika kunci brankas kita hilang, artinya brankas kita kan ya nggak bisa terbuka kan. Seperti itu kurang gambaran mudahnya ya. Jadi jika frasa sandi hilang, maka teman-teman harus segera membuat wallet baru. Ini wallet baru itu bisa dibuat ketika kita sudah membuatnya terus 1 minggu kemudian. Jadi selang selisih sekitar 7 hari kemudian ya. Jadi ketika sekarang buat terus kemudian lupa mengamankan frasa sandi kemudian kita terlogout terus mau masuk lagi mau masuk lagi kan nggak bisa tuh. Terus mau buat saat itu juga nggak bisa. Jadi harus nunggu 7 hari. Teman-teman harus sabar. Dan saya sarankan sesegera mungkin ya ini untuk wallet ini. Karena ini komponen sangat penting sebagai persyaratan untuk mengklaim P yang kita tambang selama ini ya. Yang kita tambang selama ini, kita mining selama ini jumlahnya berapa, itu nanti ketika sudah waktunya mainnet, terus kita KYC dulu terus mainnet, maka saldo P koin yang kita hasilkan itu setelah kita KYC langsung masuk ke wallet kita. Jadi nanti wallet kita itu ada di handphone ya, ada di handphone. Nah, kenapa kenapa harus saya bilang harus segera mungkin karena kita nggak tahu ini P network ini akan mainnet kapan, akan KYC kapan, kan seperti itu. Karena kalau sudah terlanjur mainnet, P network ini mainnet, masuk ke fase 3 mainnet, maka kita tidak ada kesempatan lagi untuk membuat wallet wallet P ya. Jadi sesegera mungkin saya sarankan ke teman-teman sesegera mungkin membuat wallet P jika Anda belum membuat atau segera buat ulang kalau Anda semua kehilangan frasa sandi atau kehilangan kunci wallet ya. Untuk tahapannya yang harus kita lakukan pertama kita harus masuk ke P-browser, kita harus sudah mendownload ya, mendownload P-browser seperti ini. Ini kebetulan saya sudah download jadi saya nggak perlu download lagi. Ini P-browser, ininya seperti ini aplikasinya. Jadi nanti kita punya dua aplikasi ya, P-network dan P-browser. P-browser ini nanti yang untuk wallet, untuk bikin menu transfer dan lain-lain. Nah, dari mana? Dari sini, strap 3, pojok kiri atas, kemudian pilih P-browser. Nanti kalau kita sudah download, maka kita otomatis akan masuk ke aplikasi P-browser kita yang barusan kita download. Tapi kalaupun kita belum download, maka melalui tahap ini juga otomatis nanti akan diarahkan ke Play Store atau ke App Store untuk download P-browser. Berhubung ini saya sudah download, ya ini kita tunggu loading sampai ke home-nya P-browser. Nanti di sana kita baru membuat ulang wallet kita. Nah, seperti ini. Ini ada chat P, wallet P, brainstorm P, main P, blockchain, develop, KYC. Nah, ini kita pilih yang wallet. Karena kita mau buat wallet P ya. Kita klik wallet P. Kemudian di sini kita jika sudah pernah membuat dan frasa sandi kita sudah kita simpan dengan baik, maka kita langsung login aja di sini melalui frasa sandi yang pernah kita ini. Kebetulan kan saya kan sudah ini, jadi kita copy yang frasa sandi yang pernah kita simpan terus kita tempel di sini seperti itu. Nah, setelah itu kita buka kunci dengan frasa sandi. Klik yang warna kuning ini ya. Warna orange atau kuning ini buka kunci dengan frasa sandi. Setelah ditempel frasa sandi kita lalu buka kunci dengan frasa sandi. Otomatis nanti kita akan masuk ke wallet kita. Nah, ini tadi yang kita bahaskan ketika kehilangan frasa sandi. Nah, seperti itu. Maka kita harus memilih yang
tulisan yang bergaris bawah warna biru ini, Anda dapat mengatur ulang kata sandi. Nah, ini kita klik di sini aja. Kemudian klik generate wallet. Nah, nanti setelah generate wallet, nanti kita akan diarahkan menuju ke frasa sandi yang baru. Nah, kalau sudah sampai ke frasa sandi yang baru, ingat teman-teman jangan sampai kehilangan lagi ya. Itu di copy, kemudian disimpan baik-baik. Terserah mau disimpan di mana, mungkin disimpan di email, disimpan ke WA istri atau WA suami, ke WA anak, dikirim ke sana. Yang jelas orang yang bisa dipercaya kalau mau dikirim-kirim ya. Kalau lebih amannya lagi simpan ke email kita sendiri. Copy di sana, disimpan di sana atau kemana lah, ke catatan digital kita. Nanti ketika kita login, jadi kita tinggal copy aja langsung tempel di kolom frasa sandi seperti itu. Ini seperti itu. Ini berhubung saya sudah punya, maka saya klik yang sudah membuat dompet ini ya, yang paling bawah warna biru. Saya klik di situ. Kemudian saya tempelkan frasa sandi saya yang sudah saya copy sebelumnya tadi di sini. Ini di sini. Kemudian setelah ditempel frasa sandi kita, terus kita buka dengan frasa sandi yang atas. Seperti itu. Dah. Ini kalau handphone kita sudah support sidik jari, maka kita akan diarahkan untuk setel dengan sidik jari ya, untuk masuk dengan sidik jari juga. Cuman berhubung sering error kalau sidik jari itu, saya batal saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini artinya wallet kita sudah jadi, atau wallet baru kita sudah terbuat lagi ya. Nah, nanti teman-teman bisa tes dengan send atau receive. Kalau receive itu mau terima, jadi mungkin nanti teman-teman bisa tes dengan referralnya atau mungkin dengan saudaranya, temannya yang sudah mempunyai wallet. Kemudian ini alamat wallet kita ya. Nanti ini kita tinggal copy aja di sini seperti itu, di copy salin seperti itu. Terus kirimkan ke teman atau referral kita yang mau mengirimkan PIN-nya ke kita. Atau mungkin bisa klik copy di sini, karena ada beberapa handphone yang ketika diklik di copy yang warna kuning ini sering tidak tercopy atau error seperti itu ya teman-teman. Nah, itu kalau mau kirim. Kalau mau menerima, nah kalau mau kirim caranya kita klik yang send seperti ini, send. Kemudian jangan lupa minta alamat wallet penerima ya, temannya atau siapa tadi atau referral kita. Terus alamat wallet temannya itu di copy di sini. Ini misalnya anggaplah saya sudah ngopi alamat wallet orang lain ya, saya tempel di sini seperti itu. Terus ini jumlah pi yang mau dikirim, bebas ini. Minimal 1 ya. Boleh 1, 10 atau mungkin berapa aja boleh ini, silakan. Contoh ini saya kirim 10 ya. Nah, nanti ada biayanya, biaya minimal, biaya untuk tes kirim ini adalah 0,01. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dimasukin jumlahnya yang mau dikirim, kita send. Setelah send, nanti akan ada report terkirim. Ini saya langsung praktek aja ya. Coba saya kirim ke teman saya yang tadi mengirimkan walletnya. Di sini saya ambil contoh. Nah, ini saya ambil seperti ini, copy. Ini saya mau kirim wallet ke salah satu teman saya. Ini tadi ya, saya hapus dulu. Oke, ini copy di sini, tempel. Udah, saya kirim 1 aja deh, 1. Setelah itu send seperti itu. Oke, kita tunggu loading. Ini real time ya teman-teman ya. Begitu ini send, transfer berhasil seperti ini, artinya udah berhasil. Kita tutup, terus kita bisa lihat historinya di sini, sejarah atau histori di tulisan sejarah ini atau historinya. Nah, ini barusan jam 19 lewat 41 lewat 03 detik. Nah, sesuai ya, jamnya sama ini sini dan sini di atas sana. Nah, ini sejumlah 1 terkirim tes seperti itu. Oke, ini ada alamat saya. Dari itu berarti alamat saya, kepada itu alamat yang saya kirimi. Nanti bisa dites sebaliknya. Kita minta tolong temennya, tolong kirim balik bisa saya misalnya seperti itu. Oke. Terus kemudian kalau sudah di sini kan biasanya kadang-kadang teman-teman tuh bingung.
Terus frasa sandi saya di mana? Nah, cara melihat frasa sandinya yaitu di pengaturan ini. Kita klik pengaturan, terus tunjukkan frasa sandi. Nah, ini diklik aja frasa sandi. Ini diklik seperti ini. Nah, nanti akan nongol di sini di kotak ini frasa sandi kalian ya. Frasa sandi ini kalian nongol di sini. Jangan lupa di copy, diamankan. Sekali lagi saya ingatkan, ini ada peringatan juga ini dari P Wallet. Jangan membagikan frasa sandi Anda dengan siapapun. Karena ini merupakan rahasia ya. Dan jangan sampai hilang. Karena server Pi tidak memiliki salinannya dan tidak dapat membantu Anda untuk memulihkannya. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang fatal. Ketika kita sudah mainnet, kita kehilangan frasa sandi. Kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Pi, koin yang kita hasilkan selama ini, yang kita tambang setiap hari, itu jadi abu ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itu langkah-langkahnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jika teman-teman mungkin ada pertanyaan atau mungkin mau request terkait Pi Network untuk diberikan tutorialnya, silahkan komentar di kolom komentar. Nanti insya Allah saya bantu untuk membuatkan videonya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.